Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, persiapkan pulpen A5C kalian dan dibuka di tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi di sini ada contohnya memasak air menggunakan panci aluminium. Apa keuntungannya? Keuntungannya yaitu air lebih cepat mendidih. Dan ada kerugiannya. Kerugiannya yaitu logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh secara langsung. Nah, untuk mengantisipasinya, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit atau menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Yang kedua ada konveksi, contohnya yaitu adanya aliran air saat mendidih. Keuntungannya air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Nah, kerugiannya letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Cara mengantisipasinya menggunakan tutup panci saat memasak air. Tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Yang ketiga ada radiasi. Nah, sebagai contohnya ada pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungan sinar matahari yaitu terasa hangat di bagian di tubuh kalian saat terkena sinar matahari. Nah, adapun kerugiannya yaitu saat kondisi matahari sedang terik kita akan merasa kepanasan, gerah. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Kita antisipasi dengan cara menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Langkah yang pertama yaitu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks. Yang kedua, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat dipermudah dalam membuat kesimpulan. Yang ketiga, untuk membuat diagram kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks. Selanjutnya, ada membuat ringkasan teks penjelas. Untuk mendapatkan ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kamu juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dan setiap paragraf pada teks tersebut. Lalu, kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Yuk, perhatikan contohnya. Bacakan ya, kalian dengarkan. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif. Kompor temuannya dinamakan Komnet atau kompor magnet. Kompor itu bukan saja lebih efisien, melainkan juga mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan. Nah, ringkasan berdasarkan teks tersebut adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif yang dinamakan Komnet atau kompor magnet. Lalu kita akan belajar tentang SPDP, mengembangkan pola lantai tari daerah. Nah, di sini ada contohnya. Pola lantai garis lurus bisa dikembangkan menjadi berbagai variasi pola lantai seperti gambar yang berwarna hijau. Ada zigzag, segi 5, segitiga, lurus, persegi. Nah, lalu pola lantai lengkung dapat dikembangkan lengkung ke dalam, lengkung keluar, lingkaran, dan angka 8.
Sebagai contohnya ada tari topeng. Tari topeng dari Jawa Timur menggunakan pola lantai vertikal saat menari. Setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Contohnya tari saman yang memiliki pola lantai lurus ke samping dan zigzag. Pola lantai tersebut dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini ada contohnya, misalkan hitungan pertama pola lantainya horizontal, hitungan kedua membentuk zigzag, hitungan ketiga membentuk pola zigzag sempurna. Penggunaan pola lantai berdasarkan jenis tarian. Nah, tarian daerah ada yang dilakukan satu orang atau tunggal, berpasangan dan berkelompok. Pada tarian berpasangan diperlukan koordinasi dalam melakukan gerakan antara dua orang penari. Dalam tari kelompok diperlukan kerjasama saat menari. Penari tunggal menggunakan pola lantai garis lurus, horizontal, dan vertikal. Penari juga bisa mengembangkan pola lantai lingkaran. Penari tari berpasangan biasanya menggunakan pola lantai garis lurus dan vertikal. Dalam tari berkelompok biasanya menggunakan pola lantai yang bervariasi, misalkan melingkar, melengkung ke depan atau ke belakang, membentuk angka 8, segi 4, diagonal, zigzag, dan lain sebagainya. Makna pola lantai dalam tarian daerah. Yang pertama, tarian daerah yang pola lantainya memiliki makna dan ada juga yang tidak. Misalkan tari jaran kepang dan tari bedaya Semang. Kedua tarian tersebut berasal dari Yogyakarta, tetapi memiliki pola lantai yang berbeda. Contohnya lagi, tari jaran kepang. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara garis lurus dan lengkung. Namun, pola lantai yang digunakan pada tari ini masih dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Ada variasi pola lantai melingkar, garis lurus ke depan, garis horizontal. Pada pola lantai tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Lalu ada tari bedaya Semang. Pola lantai bedaya Semang tidak seperti pola lantai tari pada umumnya. Tarian ini mempunyai pola lantai yang mempunyai nama dan makna tertentu. Pola lantai yang disebut rakit jalur, gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Setiap bentuk pola lantai tersebut memiliki makna. Misalkan pola lantai rakit jejer menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, berikut ini ada contoh dari tarian pendet. Tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai diagonal saat menari. Tidak hanya diagonal, akan tetapi ada juga garis lurus depan. Pola lantai membentuk huruf V, pola lantai garis lurus hadap ke kanan, dan pola lantai garis lurus hadap ke kiri. Nah, dari beberapa pola lantai ini dapat dikembangkan lagi menjadi pola lantai zigzag, pola lantai garis lurus horizontal, pola lantai diagonal, atau menyilang. Cukup sekian materi dari Usindi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Us tutup videonya, Us mau memberikan informasi. Informasi yang pertama adalah besok hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 kalian akan mendapatkan tugas keterampilan. Nah, lalu hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021 akan diadakan ulangan subtema 2 dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6. Maka Us minta kalian belajar di rumah dan persiapkan materinya. Nanti soal akan dikirim Usindi dan Us Iin ke grup paguyuban. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa
Sholat 5 waktu.